Hutang-hutang semakin banyak. Setiap hari dihantui dengan bayar-bayar cicilan. Karena kesulitan ekonomi akhirnya menjadi penat pikiran kita dengan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu usikum wa nafsi bitaqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimina wal mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin. Rabb seluruh alam semesta. Yang sebagaimana kita imani, kita yakini dengan keyakinan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mungkin ada yang terjadi di alam dunia ini. Tidak akan mungkin segala sesuatu terjadi di alam dunia ini tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya dari apa yang terlihat oleh mata kita, dari apa yang dirasa dengan perasaan kita, dari semua kejadian-kejadian yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, dari semua fenomena-fenomena kejadian di alam yang sekarang kita berada di dalamnya, semuanya di bawah kendali Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimina wal mu'minin, di antara bentuk keyakinan bagi seorang yang beriman, dan keyakinan ini harus tertancap di setiap dada-dada kaum muslimin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua yang dialami oleh makhluk yang ada di alam dunia ini tidak terlepas dari yang namanya ujian dan kebahagiaan. Ujian dan kebahagiaan itu silih berganti, jemaah. Tidak ada setiap kita semuanya yang selalu berada di dalam ujian dan terus-terus di dalam ujian. Pasti akan juga berganti. Ada saatnya datang kebahagiaan. Ada kalanya datang kesenangan, dan itu silih berganti. Jangankan dari apa yang kita alami di dalam diri kita sendiri. Di alam dunia saja ada siang berganti malam. Dan malam berganti siang kembali. Semua itu silih berganti. Dan Allah mampu menggantikan siang menjadi malam. Dan malam juga menjadi siang dengan sangat mudah. Apalagi Allah mengganti dari siklus kehidupan kita. Mudah loh. Yang kita yakini sekarang, terutama dari apa yang kita alami sekarang kaum muslimin,
Semua kita memang sedang diuji. Dan yakini satu hal, jangan sampai ujian ini mendatangkan kemurkaan yang lebih banyak, mendatangkan dosa yang lebih besar dari kita karena kita tidak mampu untuk bersabar. Khatib memperhatikan fenomena di lingkungan kita, di negara kita, bahkan di dunia maya sekalipun, di medsos kita, rame tentang hal-hal yang mungkin untuk saat ini bagi kita di luar dari kemampuan kita. Harga-harga bahan pokok yang melambung tinggi, harga dari bahan bakar minyak, BBM yang naik tinggi, himpitan-himpitan ekonomi, kesulitan-kesulitan di dalam berusaha, hutang-hutang yang semakin tinggi, penghasilan yang semakin berkurang, dan tuntutan memenuhi ekonomi kehidupan semakin menghimpit kita. Ingat, semua ini juga adalah bagian dari ujian kita kalau kita sikapi dengan hati yang lapang atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, khatib sampaikan buat kita semua pasti akan diuji, semua kita. Yang terlebih bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat jamaah, dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Tidaklah kami uji kalian dengan sesuatu, lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Tidaklah akan kami uji kalian dengan sesuatu minal khauf wal ju', dengan rasa takut, dengan rasa lapar. Semua kita sekarang berada di masa takut. Takut masa depan bagaimana, ya Allah, masa depan kita nanti bagaimana, bagaimana nanti anak-anak kita, bagaimana nanti keluarga. Takut, semua kita diuji dengan rasa takut. Kekhawatiran, bahkan terkadang overthinking. Perasaan-perasaan berlebihan menimbulkan rasa takut dalam pikiran dan hati kita. Dan nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut. Wal ju', dan dengan rasa lapar karena himpitan ekonomi sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan. Di rumah sudah nggak ada beras, di dapur udah nggak ada yang bisa dimasak, mau beli uangnya nggak ada, akhirnya nahan lapar. Itu ujian, bagian dari ujian keimanan dan kesabaran kita. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ujian bagi orang-orang yang beriman juga adalah wa naqsim minal amwal, kekurangan dari harta. Yang tadinya usaha, yang tadinya orang-orang usahanya lancar, sekarang menjadi bangkrut. Yang tadinya bisa menghasilkan, sekarang justru banyak mengeluarkan. Yang biasanya bisa mendapatkan profit yang luar biasa, sekarang justru mendapatkan kerugian. Naqsi minal amwal. Yang tadinya mudah untuk mendapatkan peluang-peluang dan lumbung-lumbung penghasilan, sekarang menjadi sulit, bahkan yang ada adalah kenyataan keadaan yang semakin menghimpit. Hutang-hutang semakin banyak, setiap hari dihantui dengan bayar-bayar cicilan, karena kesulitan ekonomi akhirnya menjadi penat pikiran kita dengan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan juga dengan jiwa. Jiwa menjadi tidak tenang, jiwa menjadi gundah gulana,
penuh dengan rasa kecemasan, penuh dengan rasa dihinakan karena ketidakmampuan dalam ekonomi dan harta. Sedih melihat kekurangan-kekurangan yang kita alami semua. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, dan kekurangan dari buah-buahan kita sebagai tambahan pangan kita. Bukan buah-buahannya yang tidak ada, tapi untuk membeli buah-buahannya kita tidak mampu. Ini menjadi kekurangan buat kita. Kata Allah, fabasyiris sabirin. Maka kesampaikanlah kabar ini kepada orang-orang yang bersabar. Sabar jemaah, sabar. Semua kita tidak akan pernah ada yang bisa, tidak akan pernah ada yang terlepas dari ini semua. Semua kita pasti akan merasakan. Sabar. Pasti setiap orang yang beriman akan diuji dengan hal ini. Tapi ingat jamaah, ujian kita ini bukan untuk menjadi ajang untuk mendapatkan dosa, mendulang dosa dengan kita tidak bisa mengendalikan sabar kita. Tidak bisa mengendalikan lisan kita. Tidak bisa mengendalikan tangan kita kepada sesuatu yang mendatangkan dosa lebih banyak. Dengan cara menggunjing, cara menghina. Banyak di medsos sekarang. Di antara kaum muslimin. Saling cibir-mencibir. Saling hina-menghina. Saling hujat-menghujat. Ada seorang teman kita, Ustadz, memberikan pendapat tentang keyakinan akidah rizki sudah diatur. Dibully. Ada juga yang saling menjatuhkan, menghina, mencaci maki pemerintah. Banyak. Segala sesuatu mungkin bisa terjadi dengan izin Allah, dan pasti dengan izin Allah itu akan terjadi. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Dan bagi kita semuanya, segala bentuk cibiran, segala bentuk caci maki itu tidak mendatangkan kemaslahatan dan tidak memberikan solusi. Yang pertama harus kita yakini bagi akidah seorang muslim, yang sudah pasti Allah sampaikan kepada kita akan kebenarannya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana ahlul qura amanu wa taqau, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk suatu negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan keberkahan. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi dengan iman dan takwa. Bisa jadi mungkin di kita, di diri kita, di keluarga kita, banyak hal-hal yang jauh dari ketakwaan yang kita lakukan. Kita jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita, keluarga kita mungkin banyak melakukan dosa dan maksiat yang Allah jadikan berkah itu tertahan dari diri kita dan keluarga kita. Bisa jadi zamannya kita berintrospeksi. Semoga Allah berikan solusi. Karena segala bentuk solusi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi negara kita sekarang diuji dengan kehimpitan, kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan ekonomi. Bisa jadi karena mungkin penduduk negara kita. Bisa jadi mungkin pemangku-pemangku amanah jauh dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita introspeksi. Salah satunya mungkin kesyirikan yang masih merajalela. Praktek-praktek ekonomi ribawi. Korupsi dan penyimpangan dari pencurian hak milik orang lain. Harta-harta haram yang diambil dari penduduk dan masyarakat. Semaraknya dan tumbuh berkembangnya komunitas penganut paham LGBT, homoseksual, lesbian, dan transgender yang semuanya mendatangkan laknat. Ingat, kaum Nabi Lut, satu negara dihancurkan oleh Allah
direndam dan ditenggelam karena melakukan LGBT, homoseksual, dan semuanya ada di negara kita. Korupsinya ada, ribanya banyak, syiriknya masih kental. Ini mungkin teguran buat kita semua, minimal yang berusaha untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Benahi diri kita, benahi keluarga kita, benahi orang-orang lingkungan sekitar kita. Ketika semua kita kembali kepada iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah berikan solusi dari segala kesulitan. Semoga Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Semoga Allah bukakan segala macam pintu rizki dan keberkahan. Yang dari langit diturunkan oleh Allah keberkahan. Yang dari bumi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, rizki yang melimpah, keamanan, kedamaian, dan ketenangan jiwa kita karena beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini semuanya buat kita tanpa terkecuali, dan semoga Allah selalu memberkahi dan memberikan kita hidayah dan menuntun kita untuk selalu menapak siratal mustaqim, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berjalan di atas bimbingannya dan selamat kembali kepada Allah dengan jiwa-jiwa yang tenang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dimanapun kita berada, Masyiral muslimin, bagaimanapun keadaan kita, semuanya mari kita selalu memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan seluruhnya kita yang ada di sini, kita semuanya di dalam kesulitan yang sekarang kita alami, di setiap ujian-ujian kesabaran yang kita alami, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb kita harus kita tancapkan di dalam keyakinan dan akidah kita yang kuat. Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Kita camkan itu baik-baik. Semua kita, Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Semua yang terjadi di alam dunia ini adalah sebab dari akibat. Ada sebab dan akibat. Bisa jadi dari apa yang kita alami sekarang adalah sebab dari perbuatan-perbuatan kita, sebab dari pembangkangan kita, sebab dari kemaksiatan kita, sebab dari segala macam bentuk penyimpangan kita atas segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Semuanya introspeksi. Terus jaga lisan kita, jangan saling mencaci, jangan saling memaki, jangan saling merendahkan, jangan saling mengolok-olok. Jangan ada yang merasa yang paling benar memberikan solusi. Semua solusi adalah kembali iman dan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semua kita selain beriman dan bertakwa kepada Allah juga berikhtiar dengan cara yang halal dan benar. Berusaha dengan secara kuat. Yang pemimpin kembali dengan amanahnya yang benar. Dan yang rakyat kembali dengan amanahnya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Semuanya mencari solusi-solusi terbaik yang halal. Coba semua kita kembali kepada jalan yang halal. Jalan yang berkah. Insya Allah, Allah berikan pintu keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berikan pintu keluar dari rizki kita yang bertambah dan berlimpah. Insya Allah. Bisa jadi semua ini adalah
kelengahan kita dan kelalaian kita. Minimal sekarang untuk diri kita sendiri. Minimal sekarang untuk keluarga-keluarga kita. Amankan diri kita dan keluarga kita dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalilah kita kepada rel dari jalan-jalan yang lurus yang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya berikan kita petunjuk untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Cari rezeki yang halal, cari pendapatan yang halal, jauhi maksiat, jaga kehormatan orang lain, jaga mulut dan lisan kita dari melukai dan dari meremehkan, apalagi sampai merusak kehormatan orang lain. Dan semua ini kita tujukan untuk kita beriman dan takwa kepada Allah, dan Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqabbal kulla a'malina salihah birahmatika ya azizur rahmanu ya rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahlan. Allahumma ya razaq, Allahumma ya khair raziqin, Allahumma rizukna imanan wa taqwa, Allahumma rizukna amwalan halalan wa barakatan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfirullahal 'azim yaghfir lakum wa lidzikrillahi akbar. Qimis shalah.